Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Namibia merupakan sebuah negara yang terletak di pantai barat daya Afrika. Negara ini terkenal dengan taman nasional dan wisata yang menakjubkan, di mana Namibia menjadi habitat bagi populasi cheetah terbesar di dunia, dan sejumlah besar gajah gurun yang mempesona. Selain itu, Namibia telah diakui oleh banyak negara di Afrika sebagai negara dengan wilayah yang aman untuk ditinggali, di mana negara ini memiliki sistem demokrasi yang paling baik dan stabil di seluruh benua Afrika. Selain keindahan alam dan stabilitas demokrasinya, terdapat fenomena menarik di Namibia, di mana sebagian besar masyarakatnya memilih untuk tinggal lebih dari 100 km dari garis pantai. Hal ini merupakan kebalikan dari banyak negara lain di seluruh dunia, di mana wilayah pesisir cenderung menjadi daerah yang paling dipadati penduduk. Kendati merupakan negara yang memukau dengan keindahan alam dan demokrasi yang stabil, Namibia dikenal sebagai negara berpenduduk jarang. Dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 820.000 km persegi, sebagian besar tanah Namibia hampir tidak berpenghuni, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan populasi terendah kedua di dunia, dengan rata-rata hanya terdapat 3 orang per kilometer persegi. Terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Namibia dikenal sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya berupa tanah kosong, salah satunya disebabkan oleh iklimnya yang sangat ekstrim. Negara ini terletak di tekanan tinggi subtropis, antara garis lintang 17 hingga 25 derajat selatan khatulistiwa, yang membuatnya menghadapi kondisi iklim yang panas dan gersang, disertai langit yang sangat cerah serta panas. Beberapa ahli iklim menyebutkan bahwa lebih dari 300 hari dalam setahun, sinar matahari menyinari bagian paling selatan Namibia. Wilayah paling selatan yang panas ini, dengan suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, menjadi sulit ditanggung oleh kebanyakan orang untuk waktu yang lama. Bahkan, suhu dapat meningkat lebih tinggi daripada suhu rata-rata, sehingga menciptakan kondisi hidup yang sulit pada sebagian besar negara ini. Kendati demikian, musim dingin di Namibia, yang biasanya berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Agustus, dapat memberi sedikit kesejukan dari panas yang sangat ekstrim. Hanya saja, musim hujan di Namibia sangat jarang terjadi, dan curah hujan yang minim, menyebabkan kekeringan yang merajalela. Alasan yang kedua, mengapa sebagian besar wilayah Namibia kosong adalah geografisnya yang unik, di mana negara ini terletak di antara dua gurun yang besar, yaitu Gurun Namib serta Gurun Kalahari. Gurun Namib memiliki bukit pasir terjal yang menciptakan rintangan alam yang menghalangi negara ini dari akses langsung menuju lautan, sehingga menyulitkan terbentuknya pemukiman padat. Selain itu, Gurun Namib yang membentang di sepanjang garis pantai lebih dari 1.572 km, telah membuat Namibia mendapatkan julukan sebagai kerangka pesisir. Julukan ini diperoleh karena sering terlihatnya tulang ikan paus dan reruntuhan kapal yang mengotori pantainya. Bahkan, kecelakaan sering terjadi, sebab melakukan navigasi dengan kapal di sepanjang garis pantai bukanlah tugas yang mudah, di mana di sana terdapat kabut tebal yang menyebabkan kecelakaan fatal, dan sejumlah pelaut kehilangan nyawa setelah kapal mereka kandas. Mereka yang berhasil mendarat di kawasan ini, menghadapi tantangan kelaparan dan paparan iklim panas, termasuk angin dingin yang berasal dari arus Benguela dan Antarktika. Namun, berbeda dengan Gurun Namib, Gurun Kalahari merupakan salah satu keindahan geografis terbesar di Namibia, yang memiliki lingkungan yang berwarna,
termasuk beberapa kawasan hijau. Sehingga wilayah di sekitar Gurun Kalahari tidaklah sepi sebagaimana di wilayah di sekitar Gurun Namib. Keberlanjutan hidup di Namibia dipengaruhi secara signifikan oleh alasan yang ketiga, yaitu kekurangan air yang berkepanjangan, yang menyebabkan kondisi iklim yang gersang dan tingkat penguapan yang tinggi. Satu-satunya sungai tetap di Namibia, terletak di perbatasan nasional dengan Afrika Selatan, Angola, Zambia, dan perbatasan dengan Botswana dan Caprivi. Meskipun lebih dari 100.000 lubang bor telah dibuat selama 1 abad terakhir, sayangnya lubang-lubang tersebut sering mengalami kekeringan. Alasan keempat yang menjelaskan kekosongan di Namibia adalah ketergantungan pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Lebih dari separuh penduduk Namibia bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun yang mencengangkan, hanya 2% dari seluruh luas tanah negara ini yang memiliki curah hujan yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena tanah yang kurang subur, ditambah dengan curah hujan yang rendah dan tidak konsisten, membuat mata pencaharian para petani sangat terbatas, sehingga melahirkan krisis berupa kerawanan pangan. Meskipun masalah kerawanan pangan sering dihadapi oleh banyak negara di dunia, namun situasi di Namibia memiliki kekhasan sendiri, di mana faktor yang menyebabkan kerawanan pangan tersebut adalah lingkungan yang gersang dengan kondisi iklim panas sedemikian rupa. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tidak semua petani dapat menghadapinya, karena terbatasnya diversifikasi tanaman dan mata pencaharian. Tanaman dan ternak yang ada cenderung rentan terhadap tekanan panas, kekeringan, dan penyakit. Oleh karena itu, ketergantungan yang tinggi pada pertanian sebagai mata pencaharian utama, menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi pada kekosongan wilayah di seluruh Namibia. Sejatinya, Namibia dikenal sebagai negara yang kaya akan berlian dan uranium. Kendati demikian, sektor ini hanya mempekerjakan sekitar 3% dari total populasi Namibia. Pada tahun 2021, Namibia menerima kompensasi sebesar 1,1 miliar dolar dari Jerman selama 30 tahun ke depan, sebagai permintaan maaf dari Jerman atas pemusnahan massal yang terjadi pada awal abad ke-20, ketika Jerman menjajah Namibia. Meskipun angka tersebut tergolong menjanjikan, tetapi dana kompensasi dari Jerman ini justru diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, serta inisiatif pelatihan. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya ketidaksetaraan, di mana 5% penduduk Namibia yang terdiri dari orang kulit putih, menguasai lebih dari 50% lahan untuk pertanian. Kesenjangan ini menjadi sangat mencolok, karena sebagian besar masyarakat Namibia bergantung pada sektor pertanian. Dominasi lahan oleh kelompok minoritas kulit putih, menciptakan disparitas yang signifikan dalam akses dan kontrol atas sumber daya pertanian yang sangat vital. Ditambah lagi adanya minat internasional dalam ekstraksi sumber daya alam, di mana telah terungkap bahwa perusahaan raksasa Prancis dan afiliasinya telah menemukan cadangan yang melimpah di wilayah barat daya Namibia, dengan jumlah yang fantastis, yang diperkirakan mencapai lebih dari 11 miliar barel. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.